Setelah kemarin berjanji mereka akan menikmati akhir pekan dengan pergi bersama, namun berujung batal karena Taehyung harus lembur. Yen bilang tak masalah, ia menyambut kedatangan sang suami dengan sajian cemilan malam serta nonton film di rumah bersama sebagai gantinya. Kau pasti merasa kesal kan karena aku tiba-tiba membatalkan janji kita tadi siang. Ternyata Hyung setelah ia bergabung di sofa bersama Yen. Gas itu menyodorkan kelas berisi coklat panas pada sang suami yang segera Taehyung terima. Aku benar-benar tidak masalah, balas Yen dengan senyum. Meskipun begitu, Yen masih bisa menemukan raut wajah Taehyung yang terlihat tak enak hati. Hampir 1 minggu resmi menjadi pasangan suami dan istri, mereka belum memiliki banyak kesempatan untuk banyak mengobrol karena keterbatasan waktu. Terkadang Taehyung hanya pergi sejenak untuk menjemput Yen pulang dari klinik, kemudian kembali ke perusahaan dan pulang ke rumah saat hari sudah larut. Yen selalu berkata ia bisa pulang sendiri karena tak ingin terlalu merepotkan sang suami. Namun Taehyung tampaknya masih tak mau melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik. Aku merasa sedikit tak nyaman, kumam Yen saat film baru saja dimulai. Apa yang membuatmu merasa tak nyaman? Sebut Taehyung dengan segera. Ia bahkan sudah mengabaikan tontonan mereka. Panggilan di antara kita berdua, Taehyung sih. Bukankah itu terlalu formal? Tanya Yen. Taehyung mengaku setuju. Sejujurnya lidahnya juga terasa kaku saat memanggil Yen dengan sebutan Yensi. Kau benar. Apa aku bisa memanggilmu dengan sebutan Taehyung? Apa gadis itu meminta persetujuan? Kau bisa memanggilku seperti itu ya Boya, balas Taehyung menyebut panggilan barunya untuk Yen yang membuat gadis itu merasa cukup terkejut. Taehyung menjadi pihak pertama yang mengalihkan pandangannya pada Yen. Tangan laki itu bergerak untuk meminum coklat panas di dalam gelas yang ia pegang. Opa, hati-hati minumannya masih. Pikiran Taehyung segera terdengar karena lidahnya yang terasa terbakar akibat coklat panas yang baru saja ia teguk. Astaga, kau ini mengapa minum coklat panas seperti meminum es americano? Seru Yen khawatir. Acara menonton film malam ini berakhir dengan Taehyung yang berlari menuju kamar mandi dan diikuti oleh Yen. Mulut Taehyung terasa terbakar akibat coklat panas dan detak jantungnya masih tak beraturan. Yen yang memanggilnya dengan sebutan Taehyung apa terus terngiang-ngiang di kepalanya. Detak jantung Taehyung semakin menggila. Kalau ujung jemari tangan Yen mengoleskan sel budi yang tampak melepuh. Kenapa dia ceroboh sekali, kutu Yen saat ia mampir ke pet shop milik Unbi pagi ini sebelum ia berangkat ke klinik. Unbi di sana sudah tertawa ringan. Kim Taehyung tidak pernah berubah, selalu saja melakukan hal bodoh saat sedang salah tingkah. Salah tingkah, kumam Yen tak mengerti. Itu karena kau memanggilnya dengan sebutan Taehyung apa, balas Unbi. Yen mengenyit heran, bukankah itu hanya panggilan biasa saja? Biasa bagimu, tapi tidak baginya, ucap Unbi. Sebenarnya Taehyung benar-benar menyukaimu. Yen baru menyadari ekspresi Taehyung sesaat setelah ia memanggil Yen. Dengan sebutan Yoboya, lelaki itu tampak tertegun dengan daun telinga yang perlahan berubah memerah. Sudah kuduga kalian akan cocok dan juga serasi, karena kepribadian juga kebiasaan yang selalu dilakukan Taehyung Oppa hampir mendekati kriteria suami impianku selama ini. Aku tidak merasa ada kesulitan yang berarti untuk menjadi semakin dekat dengannya, jelas Yen. Tapi tampaknya dia yang sedikit kesulitan untuk dekat denganku, lanjut Yen dengan kumaman yang terdengar lesu. Setelah insiden coklat panas minggu lalu, 2 hari yang lalu di pagi hari saat menyiapkan sarapan bersama, Taehyung hampir melukai jarinya sendiri saat sedang mengiris daun bawang. Kemarin sore Taehyung juga refleks memegang panci berisi sup yang baru saja matang dengan tangan kosong. Alhasil, yang sudah hampir sembuh dari luka melepuh, kini luka itu bertambah di jemarinya juga. Itu bukan kesulitan, melainkan hanya merasa terlalu grogi dan serba salah, balas Unbi. Yen sudah menyimak ucapan Unbi dengan raut serius. Selama ini aku mengenal Kim Taehyung sebagai lelaki yang mengekspresikan rasa cintanya dengan sentuhan fisik.
Sepertinya karena kalian belum saling mengenal terlalu lama dan ia takut membuatmu merasa tak nyaman, Taehyung berusaha untuk menahan diri saat berada di dekatmu, hingga terjadi hal-hal yang tak terduga semacam itu. Lanjut Eunbi dengan segala analisanya. Ian mengerti sekarang itu semua karena perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati bersama. Melalui sebuah panggilan telepon 5 menit yang lalu, Taehyung bilang ia akan segera menuju klinik untuk menjemput Yen. Pagi tadi mereka sudah janjian untuk pergi belanja bulanan bersama-sama setelah pulang bekerja. Dari kejauhan, terlihat seorang gadis dengan wajah panik beralih ke arah klinik, menggendong sesuatu di tangannya yang terbalut dengan sweater rajut warna merah muda miliknya. Tolong selamatkan gadis kecilku, dia baru saja diserang oleh seekor anjing yang lebih besar. Aku rasa lukanya cukup dalam dan parah, ucap gadis itu dengan suara bergetar menahan tangis. Ian yang sudah bersiap untuk pulang tanpa pikir panjang segera mengambil alih anjing kecil di gendongan gadis itu. Operasi dengan segera dilakukan karena luka gigi di leher anjing kecil itu cukup parah. Melihat tubuh pemilik anjing itu bergetar resah, Ian mencoba untuk menenangkan dan berkata mereka pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk sang anjing. Ian turut masuk kamar operasi setelah mendapat titah dari dokter senior. Sebelum itu Ian sempat mengirimkan pesan pada Taehyung jika ia masih ada pekerjaan dan akan pulang terlambat. Beberapa saat setelah operasi dilakukan, keadaan anjing kecil itu masih belum stabil dan masih harus dipantau dengan dilakukan rawat inap. Ketika Ian keluar dari ruang operasi, ia menemukan Taehyung dan gadis pemilik anjing tersebut duduk berdampingan di kursi ruang tunggu. Kau sudah selesai, sambut Taehyung sudah berdiri dari tempatnya duduk. Ian membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Bagaimana keadaan Lucky? Tanya gadis pemilik anjing tersebut. Dokter senior yang akan menjelaskan keadaan Lucky dengan lebih detail, balas Ian. Kau tidak akan menemaniku untuk mendengarkan penjelasan dokter mengenai keadaan Lucky? Gadis pemilik anjing itu bertanya pada Taehyung. Ian menyadari jika rupanya gadis itu dan Taehyung saling mengenal. Aku datang kemari untuk menjemput istriku, balas Taehyung. Gadis itu kembali mengalihkan tatapannya pada Ian, menelisik rupa serta penampilan Ian dengan sesama. Benar itu adalah Ian, istri Kim Taehyung, yang potretnya beberapa kali sempat Taehyung bagikan di media sosialnya. Aku tidak menyangka kau bisa melupakan aku secepat ini, ngomong gadis itu. Park Chun-hee hentikan, tidak Taehyung terdengar tegas. Siapa gadis ini opa? Tanya Ian, tak bisa lagi menutupi rasa penasarannya. Perkenalkan, nama aku Park Chun-hee, mantan tunangan Kim Taehyung, balas Chun-hee dengan senyum yang tampak remeh. Kini berganti Ian yang menelisik penampilan serta rupa Chun-hee. Rupanya kau, kumam Ian dengan anggukan kepala pelan. Apa? Tanya Chun-hee. Bukan apa-apa, balas Ian yang membuat Chun-hee merasa kesal. Aku rasa ada yang ingin Chun-hee bicarakan hanya berdua saja dengan opa. Silakan ambil waktu kalian, aku akan menunggu di tempat parkir. Setelah bicara seperti itu, Ian melangkah menjauh dari sana. Mari bicara sebentar, ucap Chun-hee menghentikan Taehyung yang hampir mengikuti langkah Ian. Taehyung mengikuti langkah Chun-hee untuk mendengarkan penjelasan dokter mengenai keadaan Lucky sebelum mereka pergi ke kantin klinik untuk saling bicara. Ternyata gadis itu yang kau pilih sebagai penggantiku. Segala hal yang ada pada dirinya jelas terlihat sangat jauh jika dibandingkan denganku, dengus Chun-hee dengan ucapan sombong. Setidaknya jika ingin menggantikan posisiku, pilihlah gadis yang sepadan denganku, lanjutnya. Kau benar, Taehyung mengangguk setuju. Ian memang jauh darimu. Dia jauh lebih muda, jauh lebih pengertian, dan yang pasti jauh lebih baik dalam segala hal. Kalian berdua tidak akan pernah sepadan. Chun-hee sudah melotot tak terima. Berani sekali kau membandingkan aku dengannya. Taehyung sudah menanggapi kemarahan gadis itu. Kau pasti terburu-buru membelinya menjadi istrimu demi nama baik keluargamu, kan?
Aku tidak pernah menganggap gagal melamar sebagai sebuah aib. Aku menikah dengan Lian karena memang kami berjodoh, balas Taehyung. Segala hal tidak akan berjalan dengan mudah jika kami tidak ditakdirkan untuk bersama. Namun nyatanya sekarang kami sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Lanjutnya. Junhee tertawa tidak percaya. Kau tidak mencintainya kan? Kita sudah menjalani hubungan selama 7 tahun terakhir ini. Mustahil kau bisa melupakan aku secepat ini. Aku selalu mengagumi sosok istriku yang selalu bersikap tenang dalam menyikapi berbagai hal. Jelas Taehyung. Bayang-bayang akan dirimu yang telah menemaniku selama 7 tahun terakhir ini memang akan selalu ada. Junhee sudah tersenyum menang mendengar ucapan Taehyung barusan. Tapi hal itu tidak menjadi sebuah hambatan untukku menjalani lembaran baru bersama Lee Ye-en. Senyum Junhee lenyap seketika. Dasar keras kepala, karena itu sudah berdiri dari tempatnya duduk. Aku sudah bisa menebak hubungan kalian akan mengalami kesulitan untuk kedepannya. Apapun yang terjadi saat kau mulai bosan dengannya, kau bisa kembali padaku, ucap Junhee. Selama 7 tahun menjalani hubungan, Junhee ketahuan berselingkuh sebanyak 3 kali. Junhee juga pernah memutuskan hubungan mereka secara sepihak hampir 8 kali, hanya karena masalah sepele dan juga alasan bosan. Hal buruk apapun yang pernah Junhee lakukan, akan selalu Taehyung maafkan. Jangan menunggu bab Junhee, ucap Taehyung sebelum Junhee berjalan menjauh. Junhee tidak menggubrisnya. Segalanya akan kembali seperti sedia kala, hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena Kim Taehyung yang Junhee kenal akan selalu memintanya untuk kembali. Dalam perjalanan meninggalkan area klinik, isi kepala Taehyung sudah bekerja keras menyusun kalimat-kalimat yang akan ia katakan pada Ye-en agar gadis tidak salah paham mengenai Junhee. Apa sudah selesai? Sambut Ye-en dengan senyum ketika Taehyung datang mendekat. Ekspresi gadis itu tidak menunjukkan raut kesal sama sekali. Ia dengan tenang duduk di kursi taman sembari menyesap sebotol susu rasa stroberi. Balas Taehyung tak menyangka dengan sambutan sang istri. Ia pikir Ye-en telah pergi pulang duluan karena merasa bosan menunggunya, atau mungkin tak berada di sana, namun menjadi kesal karena pertemuan Taehyung dan Junhee. Tadinya aku ingin menunggumu di tempat parkir, tapi aku lupa tidak meminta kunci mobilnya pada Opa. Karena lelah dan sedikit merasa lapar, aku mampir pergi ke minimarket terdekat untuk membeli susu rasa stroberi dan duduk di kursi taman sembari menunggumu di sini. Jelas Ye-en panjang. Taehyung mengangguk mengerti. Aku pikir kau sudah pulang ke rumah duluan. Kita sudah berjanji untuk pergi belanja bulanan kan? Mana mungkin aku pulang duluan, balas Ye-en. Baiklah kalau begitu mari kita pergi menuju supermarket, ajak Taehyung. Aku tidak sengaja bertemu dengan Junhee, ucap Taehyung saat mobil sudah mulai melaju. Kasih itu datang lebih dulu karena anjingnya terluka. Balas Ye-en mengerti jika pertemuan mereka memang tidak disengaja. Obat tenang saja, dokter senior sempat memberikan kabar padaku jika keadaan anjing tersebut akan segera membaik lanjutnya. Kau tidak merasa kesal? Tanya Taehyung. Kenapa aku harus merasa kesal? Ye-en balas bertanya dengan raut heran. Karena aku tidak sengaja bertemu dengan Junhee dan sempat meninggalkanmu untuk mengobrol berdua dengannya, jawab Taehyung. Ye-en menggeleng dengan tenang. Aku tidak merasa kesal karena aku selalu memberikan kepercayaan pada orang-orang di sekitarku, termasuk Oppa. Aku sudah menyelesaikan urusanku dengan Junhee. Sejak aku memutuskan untuk menikah denganmu, aku sudah tak memiliki hubungan apapun dengannya. Kedepannya aku tidak akan menggubrisnya lagi, jelas Taehyung. Ye-en mengangguk mengerti. Ia tahu apa yang Taehyung rasakan karena ia sendiri juga sempat berurusan dengan Subin. Perjanjian pranikah kita nomor 2 dan 3. Aku ingin hal tersebut tak lagi berlaku di antara kita berdua, ucap Ye-en. Taehyung sudah tak takut mendengarnya. Kau yakin? Tanyanya ingin memastikan. Iya Pak, aku tidak mau kau terluka lagi karena terlalu menahan diri, balas Ye-en.
Taehyung sudah salah tingkah dan kehilangan kata-kata. Aku terlalu ketara, gumamnya kemudian dengan nada yang terdengar pasrah. Ia tidak bisa menahan tawa gelinya melihat ekspresi sang suami. Aku ingin kita berinteraksi tanpa batas layaknya suami dan istri pada umumnya. Gadis itu mulai menerawang. Sejak aku mulai tumbuh dewasa dan mengerti arti dari keluarga, aku selalu bermimpi kelak bisa memiliki keluarga kecilku sendiri yang hangat dan penuh cinta. Kita memang belum mengenal terlalu lama, tapi aku yakin kau orang yang baik yang bisa memberiku rasa aman serta nyaman. Kalau kau juga akan menjadi sosok apa yang bisa diandalkan dan dicintai oleh anak-anak. Senyum Taehyung sudah mereka di sana. Kalau kau memang tidak merasa keberatan, aku tidak akan menahan diri lagi mulai sekarang. Apa boleh aku minta tolong ambilkan sepasang kaos dari sana? Ia menunjukkan paha atas, di mana tempat kelas itu Taehyung letakkan kemarin pagi. Saat ini mereka sedang sibuk menyiapkan makan malam setelah pulang dari belanja bulanan. Gadis itu tanpa sibuk memotong bahan masakan, sementara Taehyung menyimpan sebagian belanjaan mereka ke dalam lemari es. Ya ibu ya, balas Taehyung mengerti permintaan sang istri. Ian yang hendak menyingkir dari sana untuk memberikan ruang bagi Taehyung di tangan lelaki itu. Ia bisa merasakan tubuh mereka yang benar-benar tak memiliki jarak. Gimana aku harus menaruh kelasnya? Tanya Taehyung setelah mendapatkan kelas yang Ian maksud. Di sini saja. Ian menunjuk ruang kosong di sebelahnya. Taehyung meletakkannya di sana sesuai dengan permintaan sang istri. Sebuah ringan dan singkat tiba-tiba Taehyung layangkan di pipi Ian hingga membuat gadis itu terkejut. Setiap kau minta tolong padaku, aku akan meminta imbalan semacam itu sebagai gantinya, ucap Taehyung dengan senyum cair. Ian tertegun untuk sesaat. Tolong ambilkan brokoli dalam lemari es, mintanya. Taehyung menyanggupi. Kali ini ringan itu mendarat. Ian setelah sayuran tersebut ia letakkan di dekat sang istri. Tolong ambilkan gula dan tepung terigu sekalian. Taehyung tak bisa menahan senyumnya saat Ian terus saja meminta tolong ini dan itu. Lelaki itu sudah membalikkan tubuh sang istri hingga keduanya saling berhadapan dengan jarak yang nyaris terhapus. Bagaimana kalau aku minta imbalan terlebih dahulu, baru kemudian kau bebas mau meminta tolong apa saja padaku? Tanya Taehyung dengan raut menggoda. Anggukan Ian yang terlihat tak ada keraguan membuat Taehyung segera menggendong sang istri menuju lantai 2 tempat kamar mereka berada. Apa bagaimana dengan makan malamnya? Tanya Ian. Menu makan malamku hari ini adalah Ian. Balas Taehyung yang sukses membuat tawa Ian lepas. Kim Taehyung, apa benar rupanya itu kau? Junia, Taehyung menyapa balik ke situ. Saat mereka tanpa sengaja bertemu di depan toilet sebuah restoran. Bagaimana kabarmu? Tanya Junhee. Baik, balas Taehyung singkat. Rupanya dulu kau mengabaikan kata-kataku ya. Begini kau sekarang. Apa sudah resmi menjadi seorang duda? Taehyung mengunyit heran mendengar pertanyaan gadis itu. Kau sudah terlambat. Aku telah menemukan lelaki yang lebih baik darimu. Aku datang kemari untuk pertemuan keluarga, membicarakan rencana pernikahan kamu. Taehyung merespon ucapan Junhee dengan senyum. Selamat kalau begitu. Aku tahu kau mungkin sedikit kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Aku seorang gadis yang memiliki hak untuk memilih dengan laki mana aku ingin bersanding. Kau benar, semoga acara pertemuan keluarga kalian berjalan dengan lancar hingga ke jenjang pernikahan, ucap Taehyung dengan tulus. Coba dulu kau mau mendengarkan ucapanku, pasti sekarang kau. Betul wanita yang terbuka refleks menghentikan ucapan Junhee kalau melihat siapa yang berusaha keluar dari sana. Siapa yang masih bisa mengenali Junhee? Kalian sudah selesai? Tanya Taehyung pada sang istri.
Ya apa, para si N, Abah Junhesi ingin menggunakan toiletnya? Silakan masuk ke dalam, gadis itu sedikit menyingkir dari pintu masuk toilet. Namun hal yang menyita perhatian Junhei adalah gadis kecil yang berada di gandengan YN, juga perut gadis itu yang tengah hamil. Ini anak kalian? Tanya Junhei. Ya, gadis kecil yang berusia 2 tahun ini adalah anak pertama kami, sementara anak kedua kami masih berusia 8 bulan di dalam kandungan. Dugaan ia akan lahir bulan depan, balas Taehyung. Junhei sudah memberikan ekspresi tak percaya. Prediksinya mengenai rumah tangga Taehyung yang tak akan bertahan lama ternyata keliru. Nyatanya hidup lelaki itu justru terlihat sangat bahagia dengan istri serta anak-anaknya, terlihat dari senyum serta tatapan hangat yang mereka layangkan satu sama lain. Yoboya Juno datang kemari untuk pertemuan dengan keluarga kekasihnya, ucap Taehyung memberitahu. Benarkah? Semoga acaranya berjalan dengan lancar, Junhesi. Kami juga datang kemari untuk merayakan ulang tahun Taehauni, tanggap Yen. Banyak hal yang berubah dalam rentan waktu 5 tahun ini. Hubungan Supin dan Nara yang berakhir di tengah jalan karena Nara lebih memilih untuk menjadi gadis simpanan dari seorang pengusaha kaya. Dewi bisa merasakan hidup dengan nyaman. Sementara Supin memilih untuk melanjutkan karirnya di luar negeri sekaligus menyembuhkan rasa kecewa atas keputusan hidup yang Nara pilih.